Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Zona Horor. Seperti biasa, kita akan menceritakan kisah-kisah horor kita dan akan membahas misteri-misteri lainnya. Bisa juga tentunya dari teman-teman yang bisa mengirimkan cerita horornya untuk kita ceritakan di sini. Bisa berbagi melalui dari Instagram official kita Zona Horor, bisa juga dari Gmail kita, ataupun bisa komentar di bawah nanti video yang kita upload. Jadi untuk pembahasan hari ini kita akan menceritakan kisah horor yang kemarin yang kita sempat bilang lanjutannya kisah horor di gunung, Bang Doyan. Ya, di video sebelumnya. Kita akan menceritakan kisah horor pengalaman Bang Rido di gunung. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena setelah video-video kemarin kita jadi banyak diganggu ya Bang ya. Ya. Kita jadi banyak mengalami gangguan. Ada juga yang nasihatin kita bahwasannya ya kita sebelum mulai video ini harus berdoa dulu, karena saat proses video setelah kita proses video, kita pulang ke rumah masing-masing, kita jadi kayak ada banyak diganggu gitu, kayak tiba-tiba bayangan muncul dan sebagainya. Terutama yang kita dengar pun saran-saran dari teman-teman juga. Jadi misalnya masih ada yang kurang dari kami untuk menceritakan kisah-kisah horor ini, saran dari teman-teman, masukan dari teman-teman juga kami terima. Dan bisa tulis di komentar, nanti kita bacain. Ya udah sih, itu begitu aja. Ya, jadi langsung aja ya kalau gitu kita mendengar cerita dan kisah dari Bang Rido. Oke, nah jadi waktu itu kalau nggak salah waktu kuliah semester 4 kalau nggak salah tuh, waktu masih semester 4. Jadi waktu itu ada kegiatan refreshing naik gunung nih. Bukan gunung sih sebenarnya, itu bukit. Tempat wisata, ke bukit, tapi di daerah pegunungan sana. Kalau ngecamp, kalau di orang Medan atau orang Sumatera Utara tau lah kan, di daerah Brastagi. Brastagi itu kan daerah pegunungan, jadi kesananya lagi ke arah Danau Toba, sampai ke Danau Toba. Itu ada namanya Bukit Holbung. Bukit Holbung. Jadi di situ kayak bukit gitu di pinggiran Danau Toba. Memang tempatnya cantik, indah gitu kan. Jadi waktu itu ada kegiatan ngecamp di sana, sembari refreshing wisata kan, sama kawan-kawan. Kami berempat ke sana mau ngecamp. 2 cewek 2 cowok, apa cowok semua? 2 cewek 2 cowok. 2 cewek 2 cowok. 2 cewek 2 cowok. Jadi mau ngecamp, pada saat itu ngecamp ke sana naik motor. Ya. Jadi waktu di perjalanan sih aman-aman aja, sampai di tengah perjalanan tuh di daerah Tele. Udah sampai daerah pegunungan lah ya. Udah sampai daerah pegunungan, ada nama itu daerah namanya Tele. Tuh di pinggiran Danau Toba juga jalannya. Jadi di situ udah mulai kayak ngalamin sesuatu yang ganjil. Itu perkiraan jam berapa itu? Itu masih siang. Nah itu kayak tiba-tiba pernah nggak sih, itu mungkin orang jarang banget ini yang ngalamin hal kayak gini, kayak jalan gitu kan, terus tiba-tiba ada ular loncat di depan kami naik motor kan. Loncatnya tinggi? Naik motor, ular loncat ke jalan gini, tuh jatuh gitu, Mati? hidup, ularnya hidup. Abis itu ya kaget lah kan, berhenti semua. Berhenti kan, kami berhenti. Itu di Tele itu jalannya sunyi, jalannya cantik, mulus gitu kan. Berliku-liku tapi sunyi, lumayan sunyi. Yang lewat sekali 2 kali kan. Ya udah ada ular loncat. Kami kaget lah, apa ini gitu kan. Di situ belum ada firasat buruk kayak misalnya ini nggak boleh berarti ke sana gitu kan. Belum ada firasat kayak gitu. Jadi pas saat berhenti itu? Pas saat berhenti adalah ular itu di situ apa langsung tinggi? Ular itu sambil jalan tinggi ke arah kiri gitu, ke arah semak-semak kan. Sambil jalan tinggi. Datang ada kan temen kan, kawan mau ditabrak dia. Bercanda-bercandaan. Tabrak aja.
udah nggak usah gitu. Ularnya lumayan besar lah, setangan ini kecil lagi sih. Dari situ lanjut, udahlah nggak dianggap inilah ya kan, maksudnya nggak ada pemikiran negatif gitu kan. Jalan sampai ke udah lewat tele sampai ke rumah-rumah, pembawanya udah pun sampai ke perkampungan itu kan bingung, ada nanti tuh kayak persimpangan gitu kan. Kalau mau ke Holbung tuh belok kanan dia, kayak ada persimpangan itu. Nah di situ tiba-tiba kereta kawan mati, mogok mati keretanya, padahal nggak habis bensin, nggak ada kenapa-kenapa. Sebelum pergi juga katanya diservis segala macam, keretanya mati. Sampai 1,5 jam. 1,5 jam matinya, berusaha menghidupin di starter juga. Orang ada lewat minta bantuin apa sih? Orang ada lewat itulah, karena ada rumah warga kan, ada juga tuh bengkel-bengkel kecil kan. Untungnya dapat bengkel kecil, walaupun kecil satu kan. Udah diperiksa nggak ada kerusakan apa-apa, businya masih bagus, pokoknya mesin semua masih bagus, nggak ada kerusakan apa-apa. Di situ udah kayak gini gitu loh, mikir kan, kok tadi aman-aman aja gitu kan. Balik lagi ke tentang ular lagi pasti mikirnya kan. Dua kali nih kita kayak gini. Tadi ada ular, tanda kedua ada kereta mati kan tiba-tiba. Bisa nggak ada apa-apa tuh lah. Jadi di situ pas azan asar, kawan-kawan yang lain kan cewek-ceweknya mau sholat, ya kan nggak ada masjid, terakhir numpangan di bengkel itu untuk sholat. Nah sehabis sholat asar, nggak lama kemudian 10 menit atau 15 menit dicoba lagi keretanya hidup. Coba lagi hidup, itulah barulah kami jalan ke sana kan, ke tujuan. Udah sampai sana aman, damai. Sampailah ke tempat tujuan itu mau hampir maghrib. Sebelum maghrib, hampir maghrib lah ya. Hampir maghrib. Ya udah di situ mulai masang tenda lah. Masang tenda kayak, alhamdulillah gitu loh, udah nyampe ke tempat tujuan gitu kan. Perjalanan dari rumah ke situ berapa jam? 12 jam. 12 jam. Wah. Naik kereta 12 jam. 12 jam, 8 jam 9 jam gitulah. Karena kalau nggak ada mogok itu 12 jam jadinya. Karena ada mogok itu jadi 12 jam. Kalau nggak ada itu, kejadian kayak gitu 8 jam 9 jam. Jadi tuh kan udah nyampe sana, udahlah foto-foto kayak mana kita nyampe ke tempat wisata kan, foto-foto. Pokoknya happy lah, ya kan, happy. Nah, ya udah mulai masang tenda kan, untuk bermalam. Masang tenda segala macam, api unggun, kita makan. Pokoknya enak-enak lah, happy lah, sambil nikmati pemandangan, santai slow. Tahu-tahu malamnya yang tadi cuacanya cerah panas, cuacanya tuh cerah, siangnya tuh cuacanya cerah panas, tiba-tiba malamnya angin. Iya, mendung lah, mungkin mendung. Nggak ada mendung, tiba-tiba malamnya angin, nggak ada hujannya nggak ada. Hujan nggak ada sama sekali tuh. Hujan nggak ada sama sekali. Ya udah, tiba-tiba tuh kayak tenda kita tuh kayak kena angin tornado lah, puting beliung, sampai fibernya tuh patah, atau tulang kan kita mau dirikan tenda tuh kan ada tulangnya tuh. Yang apa namanya itu, anak fiber itu fibernya patah tuh, keletak gitu patah, padahal udah dipegangin gini patah semua. Yang di situ cuma kalian berempat apa ada orang lain? Kami tuh 2 tenda kan, tenda cowok-cowok, tenda cewek-cewek. Kami nggak nyampe ke atas, pokoknya nggak nyampe sampai atas. Kami cuma kayak di pertengahan gitu kan, bukitnya kan ada banyak tuh, ada yang sampai tinggi, dari bukit yang rendah sampai bukit yang tinggi gitu kan. Ya kami nggak sampai sananya, sebenarnya banyak juga yang camp, cuma jauh tapi ngelewatin areal kami. Kalian masih di bawah. Kami masih di bawah, cuma kami nggak pas di jalan, kami tuh nggak pas di jalan rutenya. Jadi kami tuh agak kemari lagi dekat bibir danau. Nggak tahu karena entah kami dekat bibir danau kan jadi banyak angin, karena juga yang di atas pada turun semua. Di atas pada turun semua. Karena banyak angin itu tiba-tiba.
Oh. Kami juga itulah, karena udah tendanya itu udah kayak mau terbang kena angin. Ya udah, jadi kami susun lah, kami rapikan lagi malam-malam tuh. Itu kami bertahan dari jam 8. Angin tuh mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam tuh kami bertahan di angin itu. Jam setengah 10 malam itu udah kencang kali, baru gulung. Iya, baru gulung tenda. Jadi kami di tenda itu belum ada kami masukin tendanya. Kami belum ada masuk ke tenda gitu loh. Masih sibuk bakar, masak. Masih bakar, foto-foto. Jadi jam 8 tuh ada angin. Ya udah, kami di luar tuh benerin tenda, yang copot-copot kan kami benerin lagi. Ya udah, jadi kami nggak ada masuk ke dalam, karena kalau masuk ke dalam tendanya rubuh gitu loh. Iya, karena anginnya kenceng. Nggak sempat masuk tenda, udah kami beresin, udah turun kita ke bawah lah gitu kan. Kita bermalam di bawah aja kan, di bawah itu kayak ada warung-warung gitu kan. Ya udah, bermalam di bawah, turunlah kami. Tapi sebelum kami turun ada sesuatu yang serem. Jadi sebelum kami turun, kayak masih beresin tenda, tiba-tiba yang penjaga kan di situ kayak ada yang jaga gitu kan, naik ke atas. Yang penjaga tuh naik ke atas ke arah tempat kami gitu. Itulah di center kan. Kami heran ya kan, kalau di center baru mereka datang tuh rame, ada 5 orang Penjaganya. kenapa bang gitu kata mereka. Kami bingung kan, nggak ada kenapa nggak ada bang, ini angin kencang aja loh. Kami dengar suara jeritan dari bawah katanya. Kalian mendengar suara itu? Kami nggak dengar. Nggak ada Dengar. Yang dengar orang yang penjaga dari bawah. Kami dengar suara jeritan bang dari bawah katanya. Situ kami langsung kayak serem coy, kayak gila, nggak iya nih gitu kan. Mereka itulah datang kan dengar suara jeritan. Itulah bang katanya. Makanya kami naik ke atas ini, kami cari-cari. Orang abang ada dengar? Nggak ada, kami bilang gitu kan. Coba kan di atas lagi. Itulah mereka ke atas lagi nyari suara jeritan itu. Kami turun lah ke bawah. Ya udah bang, kami turun bang. Iya bang, orang abang turun aja. Anginnya juga kenceng kali nih. Memang kami juga kalau jumpa orang kami suruh turun aja, karena anginnya kenceng kan. Takut ada apa-apa. Nggak biasanya kayak gini bang katanya. Soalnya tuh kami juga di bulan-bulan yang bukan bulan-bulan hujan kan. Kalau di bulan hujan kan yang November, Oktober, Desember, September itu yang ber gitu kan. Kami nggak di bulan-bulan gitu. Kami di bulan-bulan yang cerah gitu loh. Kami turun, rupanya rame juga yang turun udah, karena anginnya udah rame. Jadi kami hidupin kompor portable. Ya udah, kami makan karena lapar kan, sekalian ngangetin badan, segala macam. Terakhir turun tuh penjaganya sama anak-anak yang lain pada turun kan dari atas ya. Ya udah, cerita lah penjaganya. Jadi bang, ada bang yang minta tolong? Nggak ada bang. Itulah aneh katanya. Sebelumnya pernah nggak kejadian ini bang? Ada suara jeritan gitu? Pernah katanya. Cuma jeritan memang betul-betul ada orangnya, kesurupan dari atas. Itulah kami takutnya gitu. Tadi ada suara cewek minta tolong kayak gitu. Tolong. Sebelumnya pernah ada kejadian? Pernah ada. Kata penjaganya. Cuma kesurupan. Orang tuh minta tolong kan dari atas, tolong. Kami naik ke atas, supaya kesurupan. Enggak. Itu bang serem kali katanya. Arwah yang di badannya itu nggak mau lepas. Jin yang di badannya itu nggak mau lepas, nggak mau pergi gitu. Terakhir kami panggil sesepuh di daerah inilah, sesepuh di daerah ini untuk melepasnya itu pun susah kali bang, pakai persyaratan ayam hitam segala macam lah untuk melepasnya. Jadi itulah mereka kan takut terulang kembali kejadian itu, makanya langsung gerak cepat gitu. Karena minta tolong cewek juga. Nah, itulah cerita mungkin penunggunya di sini tuh bang, minta tolong kan supaya kami datang ke atas, supaya juga bukan ngusirin sih, maksudnya nyuruh yang di atas tuh turun ke bawah. Nggak ngizinin lah mungkin. Nggak ngizinin di hari itu, mungkin ada karena kendala apa dan sebagainya kan. Jadi untuk selanjutnya aman-aman aja lah ya. Pulangnya selepas dari itu kan, pulang. Jadi pas yaudah, jadi tuh kami bermalam semua tuh, bermalam di bawah di warung itu semuanya. Kaki bukit lah. Kaki bukitnya. Jadi ada yang kayak pulang jam ya udah subuh tuh, kayak ada yang langsung pulang gitu kan, karena ada subuh dulu kan. Kami pulang sekitar jam 7 pagi.
besok pagi. Di pagi harinya tuh enak lah, suasananya enak ya, namanya berbukitan kan, pegunungan. Iya. Nikmatin dulu suasananya kan, kayak hidup udara segar. Terus udahlah, pas itu udah kami langsung cabut kan, pulang kan. Nah di pulang itu nggak ada kejadian apa sih, jalannya alhamdulillah lancar kan, karena sebelum pulang kami juga udah baca doa. Karena piginya itulah, sekali lagi lupa baca doa pas pigi, terburu-buru, tergesa-gesa. Karena perlengkapan semua dibeli pas pigi waktu itu. Pas itu mau pigi baru perlengkapan semua dibeli, nyewa tendanya juga kan, karena nggak ada tenda kan, jadi kami nyewa di hari itu juga. Jadi pulangnya aman, nggak ada apa-apa sih. Mungkin itu aja bang ya, kira-kira cerita ke gunung. Ya mungkin itu aja cerita pengalaman horor aku di bukit, walaupun nggak serem-serem kali kan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya untuk kawan-kawan juga, kemanapun kita berpergian dan dimanapun itu tempatnya, walaupun nampaknya rame atau apa segala macam, kita itu jangan pernah lupa meminta izin terlebih dahulu untuk apalagi sama Tuhan, dan berdoa kepada kepercayaan masing-masing lah ya, bahwasanya dimanapun, apalagi tempat yang pernah kita jamah, ibaratnya kita baru pertama kali ke situ, ya kita mesti minta izin dulu. Untuk yang penghuni situ pasti ada, namanya penghuni itu pasti ada yang tak tampak di mata kan itu, yang nggak bisa kita lihat gitu loh. Jadi kita kalau kita menghargai mereka, ya pasti mereka juga menghargai kita. Apalagi kalau kita sebelumnya udah berdoa sama Tuhan ya kan, mereka pasti nggak mau ganggu. Apalagi kan kita baik gitu kalau kesana. Dan itu kalau misalnya tempat-tempat wisata kayak gitu kan, pasti banyak kita temui orang-orang yang melanggar, ibaratnya membuat kotor dari buang sampah sembarangan, berkata-kata kasar gitu. Niatnya kesana tuh nggak bagus. Tapi tidak maksudnya banyak juga sih yang masih menjaga etikanya di sana. Banyak juga, bukan berarti semua orang untuk di sana untuk itu. Ini sekalian mengingatkan kawan-kawan, kemanapun Anda berpergian tetap jaga kesopanan itu, etika lah, jaga etika. Dan jangan lupa berdoa. Baiklah, mungkin sekian video kita untuk pengalaman horor aku di waktu ngecamp ini. Jangan lupa juga tonton video-video sebelumnya dan video-video nanti yang akan datang. Dan jangan lupa follow Instagram Zona Horor. Jangan lupa juga follow Instagramku Ridho Adiasaki. Follow Instagram saya Akbar Hasibuan 21. Jangan lupa juga untuk tetap subscribe, like, dan komen video kita agar kita tetap terus berkarya membagikan cerita-cerita horor dan misteri sebagainya kepada teman-teman sekalian. Ya kalau gitu, terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.